Jakarta makin semrawut, jadi alasan PKB Jakarta deklarasikan Anies Baswedan calon gubernur DKI. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di PKB satu-satunya partai di DKI Jakarta yang pertama mengumumkan Pak Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Tidak ada lain, bukan soal apa, kenapa PKB pertama mendeklarasikan Pak Anies, bahwa karena PKB beranggapan PKB di DKI Jakarta adalah Pak Anies ya PKB. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Jakarta butuh sosok beliau. Jakarta hari ini mungkin ketua-ketua PAC yang kelihatan tampang lesu-lesu, ada tampang seneng-senengnya. Pak PKB mendeklarasikan Pak Anies hari ini mukanya agak sedikit cerah. Agak sedikit cerah. Saya yakin kenapa? Sudah mulai bekerja karena Jakarta butuh sosok beliau. Jakarta butuh sosok beliau. Selama beliau meninggalkan DKI Jakarta 2 tahun, contoh kecil kalau saja jauh, rumah saya itu di wilayah saya itu nggak biasanya contoh kecil, kali-kali yang biasanya bersih ada apa yang lebih mengenaskan. Kalau kita ini seorang mukmin, kalau kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita sesama Islam, sesama anak bangsa, maka keimanan kita tidak ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana beliau mengatakan, "Malam yahtam li umuri muslimin falaysa minni." Orang yang tidak mementingkan kepentingan umat Islam atau sesama anak bangsanya bukan bagian dari golongan Rasulullah SAW. Kita mencalonkan Pak Anies karena bagian kita di umat Rasulullah SAW, karena kita peduli dengan Jakarta. Peduli dengan Jakarta. Hari ini kita lihat, mohon maaf, Jakarta setelah ditinggalkan Pak Anies 2 tahun, ini yang sering komplain Pak Anies, nama saya ini pengurus masjid, musola, rumah ibadah lah terutama. Dulu biasanya musola itu mau Pak Anies itu dapat 1,5 juta itu, dan 1,5 juta per bulan. Hari ini turun dipotong 50%. Padahal dari uang amal aja mereka nggak cukup. Itu contoh kecil. Lansia sekarang mereka kurang, ditambah lagi ACP sampai hari ini tertunda belum cair. Dan ini tidak akan terjadi pada waktu Pak Anies jadi gubernur. Makanya kalau Jakarta ingin benar-benar rapi, Jakarta ingin benar-benar dalam artian masyarakat bawahnya senang, bahagia, tiada lain pilihan PKB tepat. Ini bukan kampanye. Ini faktor kenapa PKB itu mendukung Bapak Anies. Hanya faktor itu. Karena beliau peduli kepada orang-orang yang tidak mampu. PKB didirikan oleh Almarhum Al-Makfurlah Haji Abdurrahman Wahid, oleh para deklarator PKB, tiada lain untuk membela mustadafin. Anilah insya Allah nasihatillah bi'aunillah. Kalau jadi gubernur harus peduli pada mustadafin, harus menjadi abul mustadafin, harus menjadi bapaknya orang-orang yang lemah, bapaknya orang-orang yang cerdas, bapaknya orang-orang yang zalim. Kita mencalonkan Pak Anies hari ini menjadi gubernur DKI Jakarta tiada lain karena kita melihat Pak Anies adalah salah satu sosok di DKI Jakarta yang peduli terhadap mustadafin, orang-orang yang lemah. Itu yang saya harapkan kepada pengurus DPD, pengurus PAC mulai hari ini. Setelah kemarin kita deklarasikan, mulai turun ke bawah,
beri pengertian kepada masyarakat, tunjukkan, kita mulai kampanye, tidak ada masalah Pak, tidak ada larangan dalam hukumnya, sudah mulai jalan sosialisasikan Pak Anies bahwa Pak Anies bukan Baswedan mencalonkan menjadi gubernur. Yang kita hormati, yang kita banggakan, yang telah berhasil memimpin PKB DKI Jakarta sehingga mengalami lompatan di dalam capaian ketika pemilu kemarin. Ketua DPW PKB DKI Bapak Haji Hasbiullah Ilyas, semoga beliau selalu sehat, panjang umur, terus ceria dan tetap lincah. Yang saya hormati Ketua Dewan Syuro Dr. Haji Ahmad Fauzi, juga Ahmad Alidrus, Habib Soleh Alatos, dan Sekwil Bapak Haji Ahmad Fauzi. Saya hormati para Ketua DPC PKB se-DKI Jakarta. Mana para ketuanya? Boleh tepuk tangan untuk para Ketua DPC. Kemudian para anggota DPRD, baik DPRD yang periode kemarin ataupun yang akan dilantik, yang saya hormati, dan seluruh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa, para hadirin, teman-teman relawan yang ikut hadir di sini, dan teman-teman media semua yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersyukur bisa berjumpa bersama dalam sebuah kegiatan yang tadi disampaikan, sebuah kegiatan visioning di Jakarta. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada Haji Hasbiullah dan seluruh jajaran DPW DKI Jakarta rasa hormat, rasa terima kasih atas amanah yang diembankan kepada kami untuk Jakarta 5 tahun ke depan. Kemarin saya berada di luar kota mengikuti dari jauh apa yang diumumkan di Jakarta. Kami menyambut baik karena selama ini kerja bersama kita ini sudah panjang. Sama Pak Joko ini sejak saya bertugas di Jakarta, dari mulai awal sampai di ujung kita selalu kerja bersama, pertemuan bersama, banyak hal yang kita kerjakan sama-sama. Jadi kalau kita menengok kemarin, maka PKB punya jasa juga di dalam apa yang disampaikan di Jakarta. Dan terbukti di dalam perjalanan kemarin, saya merasa bersyukur bahwa berjalan sejalan dengan Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar, dan perjalanan hampir 1 tahun bersama-sama telah menguatkan ikatan pertemanan menjadi persahabatan, dan persahabatan menjadi persaudaraan di dalam perjuangan ke depan. Karena itulah di saat ini Gus ini sedang di Tanah Suci. Kita mohonkan yang di Tanah Suci untuk mendoakannya di tanah air. Nah, insya Allah doa dari Tanah Suci untuk tanah air insya Allah makbul. Nah, kemudian beliau sampaikan tentang Jakarta ke depan, dan saya dengan rasa hormat, rasa terima kasih menerima amanah yang diembankan. Amanah ini adalah amanah yang besar, tapi insya Allah bukan amanah yang berat. Dan perjalanan ini harus dilalui bersama-sama. PKB DKI Jakarta yang mendobrak, PKB DKI Jakarta yang menerobos, PKB DKI Jakarta yang memulai. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bergabung bersama di dalam program. Dan diperlukan keberanian, diperlukan keteguhan, tapi di balik itu semua dibutuhkan ketulusan, keikhlasan yang luar biasa. Dan saya rasa itulah
yang menyalakan semangat dari Pak Haji Allah, teman-teman pimpinan PKB DKI Jakarta, bahwa ini adalah perjuangan untuk Jakarta ke depan. Jadilah bapaknya kaum usaha. Ini yang menjadi pegangan kita, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Tapi jangan sampai kota ini hanya membesarkan yang besar, jangan sampai menguatkan yang kuat, karena yang lemah harus dilawan. Dan pesan tadi disampaikan oleh Joni, Jakarta ini akan terus menjadi pusat perekonomian. Apapun statusnya terkait dengan ibu kota yang memang undang-undang sudah menetapkan, tetapi sebagai pusat perekonomian dia akan terus menjadi simpul Indonesia. Simpulnya ada di Jakarta. Dan ketika kita bicara Jakarta, bagian dari global, kita perlu memastikan kota ini maju berkembang sebagai kota global, tapi di sisi lain mereka yang lemah terangkat dan tersejahterakan, mereka yang kecil terangkat dan terbesarkan, dan di situ peran negara menjadi besar. Jadi kalau kita ingin di Jakarta maju menjadi kota global, maka yang di bawah harus jadi perhatian kita. Insya Allah kita sama-sama perjuangkan mereka yang di bawah. Dan kalau kita lihat tadi disampaikan tentang apa-apa yang sudah menjadi perhatian, beberapa poin tadi. Kita menginginkan agar kota ini memberikan kesetaraan kesempatan. Jangan hanya mereka yang sudah mendapatkan kesejahteraan, tapi yang datang ke sini untuk sejahtera harus dapat kesempatan. Jadi ini yang harus jadi perhatian kita. Karenanya fokus pada pendidikan yang berkualitas untuk semua, pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua, dan yang tidak kalah penting, lapangan pekerjaan untuk semua, serta biaya hidup yang terjangkau, kita harus menjadi prioritas. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, itu semua sudah pernah kita kerjakan kemarin. Kita harus teruskan. Dan tidak kalah penting, panggilan-panggilan tugas Jakarta ini seringkali kita rasakan ketika ada kesewenang-wenangan, ketika ada ketidakadilan. Bayangkan warga Kampung Bayam, mereka hanya butuh diberikan kunci untuk masuk, dan pilihannya sederhana, terluntar, terkatung-katung di luar, atau berikan kunci untuk masuk. Mari kita perjuangkan mereka bisa masuk dan mendapatkan tempat itu. Ini adalah salah satu contoh bagaimana negara menjalankan peran dengan sejalan konstitusi sekaligus dengan rasa welas asih. Negara melihat rakyat itu sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang dicintainya. Kalau sebagai orang dicintainya, apa yang terjadi? Kita akan melakukan apa saja. Kalau apa saja. Tapi kalau negara memandang yang miskinnya tidak sebagai anaknya, tidak menjadi bagian dari dirinya, maka yang terjadi kesewenang-wenangan. Kalau saja rakyat Kampung Bayam itu sedang berusaha dapat rumah kedua, ketiga, bolehlah transaksional dengan mereka. Tapi kalau mereka pilihannya adalah kehujanan dan kepanasan dan bisa masuk ke dalam, maka negara harus ambil, masukkan mereka ke dalam dan berikan perlindungan. Tapi itu bukan hanya Kampung Bayam, banyak. Saya menemukan teman-teman di terutama kawasan adat penduduk yang kampung-kampung ini selama beberapa tahun kita ada program untuk mereka dan berhenti. Ini harus kita hidupkan lagi. Yang tidak kalah penting, kita ingin agar kesempatan untuk bekerja itu diberikan lebih luas. Ekonomi kita sekarang sedang mengalami tantangan yang besar. Jangan sampai kesempatan kerja ini justru makin terbatas. Jadi
teman-teman PKB semua yang saya hormati, PR-nya banyak, rasanya belum harus dibahas sekarang. Sekarang kita sedang memulai sebuah perjalanan baru. PKB mengumandangkan azan. PKB mengumandangkan azan. Insya Allah kita akan berjuang bersama untuk Jakarta yang memberikan kesempatan setara bagi semua, kesempatan untuk maju, untuk meraih kemakmuran, dan yang tidak kalah penting, insya Allah perjuangan ini diawali dengan niat yang baik, dikerjakan bersama orang baik, insya Allah akan berkumpul semua orang-orang baik untuk perubahan. Dan PKB sudah mulai, terima kasih, karena terobosan yang dilakukan ini luar biasa. Ini akan menghadirkan kepada masyarakat rasa syukur bahwa ketika kepercayaan dititipkan, maka yang dipercayai berjuang untuk rakyat, memikirkan untuk rakyat. Dan pesan tadi, Allah kita bawa sama-sama. Kita pegang bahwa kaum Ustaz Afif ini adalah pegangan yang harus kita lindungi, yang harus kita besarkan. Pak Ketua yang saya hormati, seluruh keluarga besar PKB, sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas amanatnya. Bismillah, kita berjuang bersama untuk Jakarta. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan PKB Talks 24. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih.